Jadi ada bagian kepala kita yang tidak bisa dialiri oleh oksigen dari darah kecuali dengan cara sujud. Ceritanya gini, ada sekumpulan tabi'in dan sekumpulan para sahabat lagi ngobrol. Dan kebetulan obrolan mereka itu tema-temanya itu sekitaran sholat. Nah itu, kalau orang dulu yang diobrolin adalah kalau ngobrol ilmu, bukan ngomongin orang, tapi yang diomongin adalah ilmu. Sehingga dengan obrolan itu, ilmu itu sampai ke kita, kan luar biasa berkahnya ya. Gitu. Jadi datanglah Abu Hamid As-Sa'idi nih ke perkumpulan sahabat dan tabi'in yang lagi ngobrol itu. Kata Abu Hamid, lagi ngobrol apa kalian? Kata yang ada di situ, kami sedang ngomongin masalah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Hamid? Kata Abu Hamid, ana kuntu ahfadakum li sholati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini adalah orang yang paling mengetahui caranya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar itu, para sahabat yang ada di situ berikut tabiin pada diam semua. Nah itu. Etikanya kita kalau ada qala Allah atau qala Rasul, jangan ada yang bicara satupun. Etikanya seperti itu. Karena dalam Al-Quran ada kan, kita tidak boleh meninggikan suara kita ketika ada suara Nabi. Tapi Nabi sekarang tidak ada. Yang ada adalah hadis-hadisnya. Ketika diperdengarkan kepada kita hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diam, tidak ada yang bicara. Seperti halnya kita diperdengarkan Al-Quran. Itu. Jadi sahabat yang ada di situ diam semua. Abu Hamid As-Sa'idi ini mulai dengan perkataannya. Nah itu kan, teksnya itu kan. Ra'aituhu, kata Abu Hamid, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kabbaro, ketika beliau takbir, ja'ala yadaihi, beliau menjadikan kedua tangannya itu hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Pundak atau bahu? Bedanya pundak sama bahu? Sama. Hadwa mankibaihi. Jadi ini apa? Oh ini bahu, ini pundak. Mankibaihi ini pundak berarti. Jadi ketika Nabi takbir, tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Bahkan di riwayat lain disebutkan sampai terlihat meregang dadanya. Gitu ya. Bahkan sekarang ada yang meneliti gerakan-gerakan sholat, tapi itu tidak tahu sahih atau tidaknya. Tapi saya kebetulan sempat bahwa tata cara sholat itu lebih hebat daripada yoga. Kalau senam itu dia ada hentakan. Kalau senam kan ada hentakan. Kalau yoga itu nggak ada hentakan Pak, tapi dia teratur. Itu. Waktu itu saya bawakan di khutbah Jumat 2018 sebelum pandemi kalau nggak salah. Karena waktu itu jamaahnya itu 100% pekerja semua. Jadi saya pikir gimana caranya orang supaya bisa termotivasi untuk melakukan sholat, tidak hanya sholat Jumat saja. Jadi saya coba keluarkan itu. Ternyata gerakan sholat itu luar biasa untuk kesehatan kita. Dimulai dengan takbir, bahwa takbir kita ini Allahu Akbar merenggangkan dada kita, sehingga dengan renggangnya dada kita termasuk membuka tangan kita, ini membuat
melancarkan peredaran darah. Allahu Akbar. Sambil merelaksasi otot yang ada di dada. Dan plus itu kena juga bagian punggung. Nah itu. Ini dari Nabi, Pak. In ahsantum li anfusikum. Jadi kebaikan itu sebetulnya sholat bukan buat Allah, tapi untuk kita sendiri. Allahu Akbar. Jangan nanya Allahu Akbar. Tapi coba, Pak, Allahu Akbar. Itu dari Nabi ya. Ya kita sama-sama evaluasi cara sholat kita. Saya kan udah cara sholat saya dari dulu seperti itu. Nah ini ketemu hadis dari Nabinya, bahwa cara sholat Nabi ketika beliau takbir, sejajar tangannya dengan kedua pundaknya. Allahu Akbar. Ya. Setelah itu, faidha, ini kita ngambil teks ini aja ya Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain silahkan. Faidha roka'a, apabila beliau ruku, amkana yadaihi, beliau menekankan tangannya min rukbataihi, ke kedua lututnya. Jadi agak ditekan kedua lututnya. Jangan hanya nempel. Amkana itu menekankan, beda sama wadoa. Kalau wadoa itu hanya menempel. Jadi ditekankan si lutut kita. Menurut para ulama, sambil si jari-jari kita itu dibuka, jangan dirapetin, dibuka. Kayak kita meremas. Meremas apa? Meremas lutut. Ya, sambil ditekan. Dan si tangan kita tidak bengkok. Apa nih namanya? Sikutnya tidak bengkok, tapi lurus. Itu ya. Tsumma hasara dhahrahu, kan itu ya. Kemudian Nabi SAW meluruskan punggungnya. Punggungnya sampai lurus. Itu menurut ahli kesehatan, jika kita melakukan cara sholat seperti Nabi, yaitu ketika ruku si punggung kita diluruskan sehingga lurus antara punggung dan kepala, itu dijamin tidak ada orang yang sakit pinggang. Dicoba aja Pak. Ya, meluruskan. Tsumma hasara dhahrahu. Diluruskan. Mohon izin. Jadi Allahu Akbar, itu kan? Allahu Akbar. Ruku kan? Allahu Akbar. Ruku. Luruskan. Nah, kayak gitu. Ini kan ada kayak punggung itu bengkok, diluruskan. Tsumma hasara dhahrahu. Diluruskan. Luruskan. Sampai seolah-olah si jantung ini sejajar dengan kepala, dengan otak kita. Jadi kemarin Pak Kiai coba ini gimana caranya ketika ruku si mata kita kemana? Ke tempat sujud atau ke tempat lain? Ternyata ulama mengatakan kalau kita lagi ruku, mata kita tidak berubah. Yang tadinya ke tempat sujud jadi ke situ. Si mata kita kan gini nih. Jadi gini. Jadi fokus ke kedua mata kaki. Jempol. Atau kalau tidak bisa ke jempol, di tengah-tengah ini antara jempol. Sehingga dengan mata kita terfokus ke sana, punggung kita dan kepala bisa lurus itu Pak. Tapi kalau mata kita tetap ke tempat sujud itu nggak bakalan lurus, tapi gini kepala kita. Tapi kalau melihatnya ke kedua jempol, ini dipastikan bakalan lurus. Dan luruskan punggung kita, jangan sampai gini. Lurus. Melihatnya ke sini. Melihat ke situ. Tidak ke tempat sujud. Kalau tempat sujud gini nih kepalanya nih. Gitu. Ya. Itu Nabi kan? Tsumma hasara dhahrahu.
Dan Nabi SAW meluruskan punggungnya. Itu ruku. Kemudian sekarang faidza ropa'a, dan ketika Nabi bangkit dari ruku, apa namanya? I'tidal. Istawa ra'sahu. Maka Nabi SAW meluruskan kembali kepalanya. Yang tadinya kepalanya agak tunduk sedikit supaya lurus dengan punggung kita, jadi diluruskan kembali. Jadi gini lagi, tegak lagi. Ya, istawa ra'sahu. Ya kan? Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sampai kembali lagi. Kalau di punggung, Pak, kalau Bapak-bapak lihat ada kayak cincin anulus gitu kan? Di punggung kita kan ada cincin anulus kan? Nah, setelah kita ruku ada peregangan, nah itu dikembalikan lagi ke tempat semula. Makanya bahasanya hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sehingga si cincin anulus itu yang tadinya dimungkinkan bengkok ketika kita beraktivitas kembali menjadi lurus gara-gara i'tidal. Tapi si cincin anulus ini tidak bisa akan lurus tanpa didahului oleh ruku terlebih dahulu. Jadi ruku dulu supaya relaksasi. Setelah relaksasi, dirilekkan gitu kan, si cincinnya ini mulai merenggang. Pas kita i'tidal kembali lagi ke tempatnya semula. Nah gitu. Ya. Jadi nggak ada cerita lagi kalau sholatnya betul, tidak ada cerita lagi saraf kejepit. Itu luar biasa kan, Pak? Bahwa sholat itu lebih hebat daripada olahraga apapun, lebih hebat daripada peregangan apapun, lebih hebat daripada cara yoga seperti apapun. Itu sholat. Salah satu hikmahnya itu, sholat adalah untuk kesehatan kita. Ya, ternyata sholat itu bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Ya, setelah itu apa bahasanya? Faidza sajada, dan ketika Nabi SAW sujud, wadoa yadaihi, Nabi SAW meletakkan. Nah, wadoa ini meletakkan. Kalau tadi amkana itu menekan. Jadi kita ada tekanan ke lutut, Pak, pas lagi ruku itu. Tekanan ke lutut. Nah, supaya kita bisa enak lagi nih, si yang biasanya kita ada penyakit-penyakit dengkul 40 ke atas, nah itu bisa diterapi oleh ruku kita yang betul. Itu amkana. Asam urat, asam apa lagi? Asam amino. Ya. Ya, sok coba ya. Itu otot paha itu pokoknya kalau enak lah. Kenapa kita harus tumaninah ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, itu maksudnya. Ya. Terus faidza sajada, ketika Nabi SAW sujud, wadoa yadaihi, meletakkan tangannya, meletakkan tanpa menekan. Yang menekan nanti ketika sujud itu adalah kepala. Yang harus diberatkan dari seluruh tubuh itu adalah berpusat di kepala. Wadoa yadaihi ghairu mubtarisin, tanpa melebarkan kayak bebek. Wala qabidihima, dan tanpa mengepalkannya. Gitu ya. Wastaqbala bi'atropi asobi rijlaihi kiblata, dan Nabi mengusahakan ujung-ujung jarinya itu, ujung-ujung jari kedua kaki beliau menghadap kiblat. Ya, karena kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Di antaranya adalah jari-jari kaki kita. 1, 2, 3, dengkul, 4, 5, 6, 7 jari-jari kita, Pak. Jari-jari kita itu diusahakan sampai ngelipet ketika sujud. Sampai ngelipet. Ya. Wastaqbala bi atrafil asabiil rijlaihi kiblata. Seolah-olah menghadap kiblat.
Nah, dengan cara seperti itu, kalau si jari-jari diusahakan ditekuk sehingga mengarah ke kiblat, jadi yang menjadi beban paling berat itu apa? Di kepala. Makanya kenapa orang-orang yang ya bisa dikatakan sholatnya itu betul, suka ada. Makanya di Al-Quran suka ada kan? Ya, min asaris sujud, bekas-bekas dari sujud, karena sujudnya betul. Ya, mulai sekarang. Bukan. Ya, karena yang jadi tumpuan paling utama ketika sujud adalah di kepala. Dan itu luar biasanya, jantung itu ketika kita sujud lebih tinggi daripada kepala kita. Sehingga detakannya itu yang tadinya normal jadi agak kencang sedikit, mompa darahnya itu, sehingga si darahnya itu berpusat mengalirkannya ke kepala. Jadi ada bagian kepala kita yang tidak bisa dialiri oleh oksigen dari darah kecuali dengan cara sujud. Pernah kan kita dengar hadis Nabi, semua kita itu banyak dosa. Ya, semua kita itu banyak dosa. Maka kalau bisa, jika ingin dosa kita diampuni, maka lama-lama dalam sujud. Ya, makanya almarhum mantan presiden kita B.J. Habibie, kalau memang betul ceritanya, kalau memang betul ya, saya juga tidak tahu ini cerita. Ditanyakan kepada beliau, kenapa beliau bisa secerdas itu? IQ-nya tinggi. Apa jawaban Habibie? Saya ketika sholat selalu memperpanjang sujud saya. Nah, kalau mau pintar Bapak, lamain sujudnya. Lamain sujudnya. Lamain sujudnya. Karena itu. Kenapa baru cerita sekarang gitu kan? Udah kayak gini baru cerita. Ya itu karena tidak ada oksigen yang bisa mengalir ke darah kecuali dengan cara nungging seperti itu. Makanya di salah satu cara yoga itu yang paling baik untuk kecerdasan intelektual sama emosional itu ya dengan nungging mereka. Coba lihat. Nah itu. Jadi tangan ini hanya wado aja, untuk menyimpan aja, tapi yang menjadi pusat beratnya itu di kepala. Dan fungsi yang lainnya itu adalah untuk memperkuat otot leher kita, Pak. Tengkuk bagian belakang. Ya kalau tengkuk belakang ya. Coba deh. Itu kerasa di sini nih. Nah itu. Nah itu dalam sujud. Kemudian Faidza jalasa fi raq'ataini, apabila beliau duduk di rakaat kedua, fi raq'ataini ya atau fi sajdataini? Fi raq'ataini, di rakaat kedua, maksudnya adalah tahiyatul awal, tasyahud awal, maka jalasa ala rijlihil yusra, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menduduki kaki kirinya, wanasobal yumna, dan menegakkan kaki kanannya, ya seperti biasa kita lakukan lah ya, kayak gini. Jadi diduduki kaki kiri kita dan kaki kanan ditegakkan dengan tetap jari-jari kaki kita ditekuk. Jari-jari kita ditekuk. Ada yang punya prostat di sini? Jari-jarinya aja satu aja. Gimana? Kan ada yang satu doang. Ada jarinya satu. Nah itu tidak dibiasakan pada awalnya jarinya banyak. Pakai jari yang semuanya. Diusahakan mulai dari sekarang. Karena itu bagus untuk kesehatan pria ataupun wanita. Untuk reproduksi wanita itu bagus, dan untuk kesehatan dari kejantanan kita pun bagus itu. Jadi cerita-cerita kita punya penyakit prostat itu ya kayaknya nggak terjadi kalau memang duduknya baik. Jadi kadang-kadang duduk itu antara dua sujud kita selalu seperti ini kan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu kan? Nah itu. Ketika kita at-tahiyat awal. Kemudian wa idza jalasa fi raqatil akhirah, apabila beliau duduk tasyahud akhir gitulah ya. Tasyahud akhir, maka qaddama rijlahul yusra, beliau menjulurkan kaki kirinya ke kaki kanan. Menjulurkan kaki kiri ke kaki kanan. Wa nasaba ukhra, dan tetap menegakkan kaki kanannya. Kemudian wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk dengan pinggulnya. Nah, itu bahasa lain kalau di fikihnya duduk apa itu? Tawarruk. Makanya ada iftiros, ada tawarruk. Kalau iftiros itu ya tadi tahiyatul awal. Jadi mendudukinya itu, yang diduduki adalah kaki kiri. Kalau tawarruk, yang didudukinya adalah pinggul kita. Ada tawarruk, ada iftiros ya. Kalau iftiros gini. Ini tawarruk. Kalau iftiros gini. Itu dari hadis Bukhari atau dari hadis Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Itu Bukhari nomor 828. Ini itu kalau dari hadis ini. Jadi yang pertama kita tadi ketika takbiratul ihram sampai dipastikan renggang dada-dada kita. Allahu Akbar.